Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apakah semuanya sudah bergabung? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, jika semuanya sudah bergabung, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Apakah layarnya sudah muncul di layar kalian, di layar HP kalian? Belum, Ibu. Apakah sudah muncul? Apakah layarnya sudah muncul? Sudah muncul, Ibu, tapi masih dalam bentuk folder. Oke. Sabar ya anak-anak. Iya, Ibu. Sudah muncul kah? Materinya sudah muncul kah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, salah satu siswa memimpin kita di dalam doa. Ibu minta Benedikta Yuliana Rihida Silva untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan. Baik, Ibu. Ibu dan teman-teman, marilah kita sebelum memulai pembelajaran ini menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga bisa berkumpul dalam Zoom ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Sudah, Ibu. Terima kasih Lian. Baik, apa kabar semuanya? Kabar baik, Kabar Ibu. baik, Ibu. Baik, Ibu. Puji Tuhan kalau semuanya kabar baik. Oke, sekarang kita masuk pada materi tentang teks prosedur anak-anak. Baik, KD-nya yaitu KD 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu, yakni cara memainkan alat musik, tarian khas daerah, kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin dengar dulu dari kalian. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur atau menurut kalian pengertian dari teks prosedur itu apa? Siapa yang tahu langsung aktifkan mic-nya dan berbicara ya. Ayo. Saya, Ibu. Oke, silahkan Lian. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Oke, baik Lian, luar biasa. Benar Lian, benar. Siapa lagi yang mau sampaikan pendapatnya tentang pengertian dari teks prosedur? Ayo, silahkan. Oke, jika tidak ada, kita langsung saja ya masuk ke pengertian dari teks prosedur. Begini anak-anak, teks prosedur itu memiliki arti teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Begitu anak-anak. Ya, menurut ini Minarni
Tri Astuti dalam bukunya yang berjudul Yuk Ungkap Idemu melalui teks persuasi hingga teks tanggapan pada tahun 2019. Dia menjelaskan bahwa teks prosedur itu merupakan teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, prosedur itu, kata prosedur sendiri, diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan sesuatu aktivitas. Begitu anak-anak. Ibu langsung ambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah tentang cara untuk melakukan sesuatu hal secara berurutan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu anak-anak. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Semuanya sudah paham kok? Paham, Ibu. Oke, baik. Jika sudah paham, kita lanjut saja ya ke materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur ini sendiri dapat membedakan dengan teks yang lainnya. Di antaranya yang pertama, ciri-ciri teks prosedur yang pertama, yaitu menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Jika kurang paham langsung aktifkan mic-nya dan berbicara ya. Jika sudah paham, kita masuk ke materi selanjutnya. Apakah sudah paham tentang ciri-ciri dari teks prosedur? Paham, Ibu. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ya ke struktur dari teks prosedur. Struktur dari teks prosedur itu sendiri ada beberapa struktur. Yang pertama, judul teks prosedur. Judul pada teks prosedur itu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan pernyataan pembuka dalam menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur. Yang ketiga, struktur yang ketiga, bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi atau proses melakukan prosedur kegiatan, sebuah kegiatan. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak. Bahan dan peralatan ini sifatnya mana suka, terserah kita, terserah penulis. Mau ditambahkan atau tidak pun tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Yang keempat, tahapan proses ditulis berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis, tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewatkan atau tertukarkan. Anak-anak, di sini contoh sederhananya begini anak-anak. Jika di dalam suatu teks prosedur, misalnya teks prosedurnya tentang cara membuat pisang goreng. Nah, di dalam membuat pisang goreng itu, contohnya langkah pertama, kita tukar ke langkah keempat. Misalnya langkah keempat itu kita taruh ke langkah pertama. Itu kan
nanti akan membuat pembaca atau pendengar itu bingung. Dia mau mengikuti langkah yang pertama atau mau mengikuti langkah yang keempat untuk memulai membuat pisang goreng tersebut. Begitu anak-anak. Tidak boleh tertukar atau terlewatkan. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Halo? Paham, Ibu. Oke, baik. Jika sudah paham, kita lanjut saja ya. Selanjutnya tentang manfaat dari teks prosedur. Baik. Manfaat dari teks prosedur itu ada banyak anak-anak. Yang pertama, untuk membantu pembaca atau pendengar mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu. Yang kedua, untuk menggunakan suatu alat dengan benar. Yang ketiga, untuk membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Yang keempat, manfaat yang keempat, memberi petunjuk mengenai cara-cara melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat. Begitu anak-anak. Selanjutnya, kita masuk pada kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur itu ada 5 kaidah. Yang pertama, kaidah imperatif atau perintah. Yang kedua, konjungsi temporal. Yang ketiga, verbal material dan tingkah laku. Yang keempat, partisipatif manusia. Yang kelima, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Adik-adik, nanti materi ini Ibu akan share ke grup ya, ke grup kelas supaya adik-adik bisa bisa membaca materi ini dan belajar mandiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis dari teks prosedur. Teks prosedur ini sendiri memiliki tiga jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Yang kedua itu teks prosedur protokol. Yang ketiga itu teks prosedur kompleks. Ada 3 jenis teks prosedur ya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini memiliki arti teks yang memperlihatkan tujuan, bahan, dan alat yang digunakan, serta langkah-langkah kerja yang harus dilakukan. Struktur teks prosedur ini terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Contohnya, cara membuat kopi. Yang pertama, bahan yang kita siapkan. 1 sendok makan kopi bubuk. Bahan yang kedua, setengah sendok makan gula pasir. Bahan yang ketiga, air panas secukupnya. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Kedua, tuangkan air panas dan aduk hingga merata. Langkah yang ketiga, kopi siap disajikan. Contoh dari teks prosedur sederhana itu seperti ini, cara membuat kopi. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Halo? Paham, Ibu. Oke, jika sudah paham kita lanjut saja ya. Berikutnya kita masuk pada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini sendiri memiliki arti teks yang bisa dilakukan secara bergantian. Prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian, tidak terpaku pada urutan yang tepat, sehingga bisa mengerjakan dimulai dari yang mana dulu. Yang penting, tujuan akhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sama. Contoh dari teks prosedur protokol itu, contohnya cara membuat akun email.
Nanti Ibu kirim materinya di grup ya. Yang ketiga, teks prosedur yang ketiga, jenis teks prosedur yang ketiga, yaitu teks prosedur kompleks. Baik, teks prosedur kompleks ini sendiri memiliki arti teks yang berisi banyak sekali langkah-langkah yang sifatnya rumit dan sangat kompleks. Bahkan bisa saja langkah satu dan lainnya bisa dilakukan paralel, dan ada juga yang harus serial. Hal yang wajib diperhatikan pembaca adalah masalah ketelitian. Contohnya, Ibu tampilkan ini. Cara membuat keripik kentang balado. Pertama, keripik kentang balado merupakan salah satu cerminan, ini kata pengantar ya, kata pembuka, kalimat pembuka. Keripik kentang balado merupakan salah satu cemilan yang rasanya pedas, bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makanan pedas, inilah cara membuat keripik kentang balado. Yang pertama, bahan-bahan yang perlu disiapkan. 600 gram kentang yang sudah dikupas. Kedua, setengah sendok teh garam. Bumbu-bumbunya, 2 sendok makan minyak goreng. Yang kedua, setengah sendok teh garam. Yang ketiga, 7 buah cabai merah yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, 4 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, 1 sendok teh air asam. Langkah-langkah membuat keripik kentang balado. Langkah yang pertama, irislah kentang tipis-tipis. Langkah yang kedua, didihkan 3 gelas air dengan garam. Langkah yang ketiga, masukkan kentang hingga menguap. Kemudian angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng, lalu gorenglah kentang sampai garing. Kemudian sisihkan. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng. Setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Langkah selanjutnya, masukkan kentang yang sudah disisihkan tadi, kemudian aduk rata. Langkah selanjutnya, angkat dan taruh di dalam wadah yang kerap udara. Langkah terakhir, balado siap dinikmati. Oke, sekian anak-anak. Sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Halo? Paham, Ibu. Oh, anak-anak, oke. Jika sudah paham, Paham, Ibu. sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian satu tugas ya. Tugasnya akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Tugasnya yaitu anak-anak membuat 3 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur sederhana 1, teks prosedur kompleks itu 1, terus teks prosedur protokol itu 1. Jadi ada tiga tugas, yaitu 3 jenis teks prosedur. Oke. Sekian ya anak-anak. Tugasnya semuanya sudah mengerti toh? Ibu bisa ulangi tugasnya satu kali lagi, Ibu, soalnya jaringan saya buruk, Ibu. Oke, tugasnya itu begini anak kalian. Minggu depan kalian kumpul tugas, kerjakan dari sekarang ya. Tugasnya yaitu kalian membuat teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu teks contoh dari teks prosedur. Teks prosedur yang pertama itu teks prosedur sederhana, itu 1 teks prosedur. Terus teks prosedur yang kedua itu teks prosedur kompleks. Terus teks prosedur yang ketiga itu teks prosedur
protokol. Ada tiga tugas yang akan kalian kumpulkan minggu depannya. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan dapat memahami materi yang telah Ibu berikan tadi. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta kepada anak Benedikta untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua, kepada Ibu Guru dan kami anak didiknya, atas materi yang telah kami pelajari pada hari ini. Semoga materi yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sekarang dan masa depan kami. Semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih anak kalian. Sampai jumpa minggu depan ya. Silahkan keluar dari link.